Buttercake kali ini beda banget rasanya karena ini ada kombinasi buah di dalamnya. Penasaran gak sih gimana cara buatnya? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin buttercake sukade atau bolu sukade deh. Di sini putih dan kuning telur kita pisahkan. Pertama aku proses kuning telurnya dulu. Mau aku mix bersama dengan gula pasir, dan ini aku pakai hand mixer di kecepatan sedang atau tinggi. Biarkan dia sampai lebih creamy, lebih mengembang, dan warnanya akan lebih pucat. Di proses ini memakan waktu sekitar kurang dari 5 menit atau sesuaikan dengan kinerja mixernya masing-masing. Nah, kira-kira sudah seperti ini akan aku sisihkan dulu. Aku akan beralih ke bahan lain dan di wadah lain. Di sini aku punya mentega dan margarin, kombinasi keduanya, atau kalau mau pakai full mentega boleh, tapi kalau full margarin nanti rasa cake-nya jadi kurang enak. Tambahin deh menteganya. Lalu kemudian ini akan aku mix juga dengan tambahan gula pasir yang sudah aku blender menggunakan dry mill, atau kalau ada gula halus juga boleh pakai gula halus. Di sini masih pakai hand mixer yang sama, stick mixernya nggak aku cuci, nggak apa-apa. Di sini akan aku mix menggunakan kecepatan sedang ke tinggi juga sampai dia mengembang lebih lembut dan lebih creamy. Nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini, sambil sesekali diratakan bagian pinggirannya menggunakan spatula. Nah, setelah lebih creamy, kita sisihkan lagi. Aku mau campur kedua bahan yang tadi udah kita mix di wadah yang lebih besar kayak gini. Ini kocokan kuning telur dan gula, dan ini kocokan mentega dan gula. Ini dicampur rata, masih menggunakan hand mixer yang sama. Aku mix menggunakan kecepatan rendah aja karena ini sekedar tercampur rata aja. Di mix, dikocok dengan menggunakan kecepatan rendah, pelan-pelan aja, dan ini sekedar rata aja. Baru kemudian aku mau tambahin sedikit pasta vanila. Boleh pasta vanila sesuai kesukaan masing-masing. Kebetulan aku adanya yang biasa aja, jadi aku tambahin sekitar setengah sendok teh cukup, atau kalau mau pakai 1 sendok teh juga nggak apa-apa. Lalu kemudian diaduk rata, dan aku mau tambahin juga tepung terigu protein sedang. Di sini kalau bogasari biasanya yang segitiga biru ya. Lalu kemudian aku tambahkan susu bubuk. Susu bubuknya yang saset itu pakai 1 saset aja karena isinya setelah ditimbang sekitar 25 graman aja kok. Lalu diaduk rata lagi menggunakan kecepatan rendah aja, masih menggunakan mixer, pelan-pelan aja sekedar rata. Kemudian ini mixernya aku angkat, aku pakai spatula aja untuk ratain bagian pinggirannya yang mungkin nggak keaduk dengan mixer. Dan stick mixernya boleh dicuci untuk mix putih telurnya, karena untuk putih telur kita nggak boleh kotor ya, nggak boleh kena lemak, nggak boleh kena air, supaya nanti mengembangnya lebih bagus. Ini aku sisihkan, aku beralih ke putih telur yang sama jumlahnya 8 butir juga dan bersih tanpa tetesan kuning telur. Kemudian aku mau tambahin air jeruk nipis atau air jeruk lemon, banyaknya sekitar 1 sendok makan cukup. Kalau nggak ada air jeruk nipis boleh menggunakan cream of tartar sekitar setengah sendok teh atau 1/4 sendok teh cukup. Kemudian ini diaduk rata, dikocok sampai dia lebih mengembang, nanti lebih kaku. Nanti setelah membentuk jambulnya itu jambulnya cenderung lancip gitu, dan kalau dibalikan wadahnya dia nggak tumpah gitu deh, kurang lebih gambaran untuk tekstur dari kocokan putih telur ini. Nah, setelah cukup seperti itu, nanti kita akan campurkan ke adonan tepung tadi ya. Di sini udah cukup menurut aku, tinggal kita matiin aja mixernya, dan aku mau mencampurkannya tentu aja pakai spatula aja cukup. Teknik mencampurnya tidak langsung banyak-banyak, jadi tetap kita pakai 3 step pencampuran, 3 tahap atau 4 tahap pencampuran, tapi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu over mixing juga. Jadi cukup pelan-pelan, tapi 3 tahap pencampuran aja. Lalu kemudian diaduk rata sampai semua kocokan putih telurnya tercampur rata ke adonan tepung ini. Oh ya, jangan lupa kita harus sudah manasin ovennya, karena sebelum loyang cake yang masuk itu oven sudah harus panas sekitar 10 atau 15 menitan. Set aja di suhu 175 derajat api atas bawah.
Nah, setelah cukup rata kayak gini, tinggal kita tuang aja sukadenya, diaduk rata aja, sekedar rata. Kemudian tinggal kita tuang ke loyangnya. Siapkan loyang ukuran 24 cm untuk ukuran loyang tulban, atau sesuaikan aja dengan loyang yang ada di rumah. Boleh pakai ukuran apa aja dan boleh bentuk apa aja, yang penting sesuai atau cukup untuk menampung adonan cake ini. Aku pakai loyang tebal granit ukuran 24 cm, dan ini mau aku oles dulu menggunakan Carlo. Kalau tidak ada Carlo boleh dioles menggunakan margarin lalu ditabur tepung. Setelah itu kita tuang aja adonan semuanya sampai habis, sampai bersih, baru kemudian nanti kita ratakan dan siap untuk dipanggang. Aku mau panggang dengan teknik hasil cake-nya tidak berkulit atau enggak coklat gitu bagian luar cake-nya, makanya aku pakai loyang yang tebal, dan nanti mau aku alasi dengan 2 loyang di bawahnya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, pakai loyang biasa nggak masalah. Di sini kemudian setelah dihentak-hentakan sedikit kita mulai panggang. Tadi udah kita set 175 derajat api atas bawah. Kita panggang di awal 15 menit aja dulu, terus kemudian kita turunin 150 derajat 15 menit lagi, masih pakai api atas bawah, dan kemudian 130 derajat selama 20-30 menit masih pakai api atas bawah. Dan ini sesuaikan aja dengan oven masing-masing, dan boleh pastiin dengan lakukan tes tusuk untuk memastikan udah matang belum bagian dalamnya. Dan kalau sudah matang tinggal kita keluarkan aja dari oven ya, dan kita ademkan atau suhu ruangkan di cooling rack seperti ini. Dan ini kalau dari manggang di akhir tuh udah kecium banget aroma butternya, aroma menteganya enak banget, harum, dan bisa dilihat ya di kulitnya tuh nggak warna kecoklatan. Ini karena aku emang pengenin tampilan yang seperti ini ya, atau nggak berkulit gitu ya. Dan kalau untuk rasa manisnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau yang nggak suka manis boleh kurangi takaran gulanya. Dan ini dia hasilnya. Ini enak banget, lembut cenderung pori padat gitu, tapi ini lembut banget dan rasa butternya terasa. Ada sensasi rasa sukadanya juga jadi enak banget. Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi butter cake apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.